Selamat pagi para Pukaters yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dalam renungan Pukatnas yang kali ini saya akan ambil dengan tema buku kehidupan. Para Pukaters yang terkasih, kita tahu bahwa kita itu menjalani hidup, kita tidak tahu kapan kita dilahirkan dan kapan tanggal kematian kita. Itulah buku kehidupan. Halaman awalnya mencatat tanggal kelahiran kita dan tanggal kematian nanti ada di halaman terakhir. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita sekarang mengisi lembar-lembar buku kehidupan tersebut agar dari hari ke hari rencana Tuhan boleh terwujud di dalam kehidupan kita ini. Kondisi awal kita pada saat dilahirkan mungkin berbeda-beda. Itu bukan berarti Tuhan pilih kasih, tetapi itulah rencana Dia dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berusaha menjalani kehidupan, ada yang memberi hasil positif, ada yang memberi hasil negatif. Nah, tentu saja sebagai anak Tuhan kita perlu memberikan hasil positif dalam kehidupan yang kita lakukan ini. Artinya kehidupan kita perlu memiliki nilai tambah yang positif, yang bermanfaat bagi sesama, bagi diri kita sendiri, dan jelas juga bagi Tuhan itu. Buku kehidupan yang akan kita tulis ini bisa menarik, tapi bisa juga membosankan. Bisa tebal, bisa tipis. Siapa yang menentukan tebal dan tipis? Mungkin ada peran Tuhan juga menentukan di situ. Kapan kita meninggal, kapan kita hidup. Tetapi semua juga tergantung kepada kehendak bebas manusia yang diberikan oleh Tuhan. Kita diberikan kehendak bebas, apakah kita mau hidup berkelanjutan dengan penuh sukacita atau mengakhiri hidup dengan penuh putus asa. Tentu saja hal itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saat kita dilahirkan memang kita tidak bisa memilih saya mau dilahirkan dari keluarga seperti apa, dalam kondisi yang berbahagia atau gimana. Itu semua Tuhan yang menentukan. Tugas kita adalah menerimanya dan melakukannya dari hari ke hari agar kita terus bertumbuh. Sebagai contoh, misalnya kalau kita melihat kehidupan Nabi Ayub. Dilahirkan sebagai orang yang kaya raya dengan banyak anaknya yang sudah hidup berbahagia. Tetapi pada suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan. Anaknya meninggal dunia, harta kekayaannya hancur. Nah, bagaimana dia menghadapi situasi seperti itu? Ayub pada awalnya tentu saja tidak menerima ya, tapi dia akhirnya juga menerima bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dan sehingga akhirnya Ayub dipulihkan hidupnya dan malahan dilipat gandakan kebahagiaannya, anak cucunya dilahirkan yang baru dan seterusnya. Kita perlu menjalani hidup ini dari hari ke hari. Lembar kehidupan kita perlu jalani dari satu lembar ke lembar kehidupan yang berikutnya. Walaupun hari ini lembar kehidupan kita ini penuh hal-hal yang tidak nyaman, penuh dengan keruwetan. Hidup saya banyak masalah, hutang belum dibayar dan sebagainya. Tetapi Anda perlu mengingat bahwa selalu setelah lembar kehidupan ini masih ada hari esok, lembar kehidupan yang baru, yang masih kosong. Kita bisa mengisinya dengan hal apapun juga. Tentu saja kita mohon bantuan dari Tuhan agar kita dapat mengisinya dengan baik. Bukan dengan duka cita, tetapi dengan penuh sukacita. Bila hari kemarin ada masalah, maka marilah kita mulai hari esok dengan hari yang baru, penuh sukacita, dan kita juga dapat memberikan bagi orang lain itu adalah kenikmatan dan pertolongan yang mereka butuhkan. Jadi bila hari kemarin penuh dengan coretan yang
kusam dan tulisan-tulisan yang tidak karuan, maka Tuhan selalu memberikan hari esok yang masih bersih, yang masih bisa kita tulis dengan baik, dengan penuh harapan agar memberikan hasil yang baik juga bagi kita, bagi sesama, dan juga tentu saja bagi Tuhan. Para pukater sekalian, marilah kita tulis dalam lembar kehidupan yang baru. Itu adalah proses kehidupan kita yang penuh dengan sukacita, yang memberikan hasil yang positif dan bermanfaat bagi sesama, bagi Tuhan, sehingga hasilnya pun baik pada akhirnya. Sebagai contoh lembar kehidupan yang dijalani oleh, kita akan melihat yang dijalani oleh Yusuf. Ya, dia adalah Yusuf merupakan anak kesayangan dari Yakub. Ya, dia begitu disayangi sehingga berbeda dengan kakak-kakaknya, dan inilah yang menimbulkan saudara-saudaranya marah, sehingga akhirnya Yusuf dijual ke Mesir dan dijadikan budak di sana. Dan ayahnya mengira Yusuf dikatakan oleh saudara-saudaranya diterkam oleh binatang buas. Nah, tentu saja di Mesir Yusuf itu menderita, ya, hidup dengan penuh sendirian, tidak ada kasih dari orang tua dan sebagainya. Tetapi dengan pemeliharaan Allah dia bisa berhasil hidup sehingga menjadi wakil dari Firaun yang menguasai Mesir. Dan akhirnya orang tua dan kakak-kakaknya pun datang ke Mesir untuk meminta bantuannya. Nah, disinilah Yusuf dipulihkan. Dia malahan menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Nah, itulah tugas kita para pukater sekalian. Kita perlu memberi nilai tambah pada kehidupan kita sehingga akhirnya bermanfaat bagi sesama, bagi kita, dan juga tentu saja bagi Allah itu sendiri. Terima kasih para pukater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, dan marilah kita buat buku kehidupan kita menjadi penuh warna yang indah dan menarik bagi setiap orang. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.